Bayangkan sebuah rudal hipersonik melesat ribuan kilometer per jam menuju wilayah Indonesia. Tapi sebelum mencapai sasarannya, radar TNI sudah mendeteksi ancaman itu dari jarak ratusan kilometer. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan udara otomatis mengunci target dan meluncurkan rudal pencegat. Serangan pun berhasil digagalkan. Kedengarannya seperti adegan film, bukan? Tapi inilah kemampuan yang sedang disiapkan Indonesia hari ini. Selama bertahun-tahun, Rusia dikenal dengan sistem pertahanan udaranya yang legendaris, S-400 Triumph, sang raksasa pertahanan jarak jauh yang mampu menembak jatuh pesawat siluman, rudal jelajah, hingga drone dengan presisi tinggi. Namun, siapa sangka, Indonesia kini tengah mengembangkan sistem yang mulai mendekati level itu. Modernisasi pertahanan udara Indonesia dimulai dari sistem radar yang kini jauh lebih kuat dan modern. Lewat radar GCI, Ground Control Intercept buatan dalam negeri dan kerjasama dengan negara sahabat seperti Prancis, Korea Selatan, dan Turki, Indonesia membangun jaringan deteksi dini yang mencakup seluruh wilayah Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, setiap pergerakan udara kini bisa dipantau secara real-time. Namun radar hanyalah langkah awal. Fokus utama kini adalah memperkuat rudal pertahanan udara berlapis. Indonesia sudah memiliki beberapa sistem andalan seperti NASAMS Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, hasil kerjasama dengan Norwegia dan Sky Shield Oerlikon dari Swiss. Sistem ini dilengkapi radar canggih dan rudal jarak menengah yang mampu menembak target di ketinggian ribuan meter. Tapi yang paling menarik, Indonesia kini sedang mempelajari sistem sekelas S-300 dan S-400, melalui kolaborasi dengan beberapa negara besar. Ada rumor kuat bahwa Indonesia sedang menjajaki hybrid defense system, menggabungkan teknologi barat dan timur untuk menciptakan sistem pertahanan buatan sendiri. Bahkan, PT Pindad dan Lapan dikabarkan sedang meneliti kemampuan rudal pencegat jarak jauh yang bisa mencapai 150 km. Salah satu proyek yang menarik perhatian adalah rencana pengadaan sistem pertahanan jarak jauh modular. Artinya, satu unit bisa dikustomisasi, dari peluncur, radar, hingga rudal, semua bisa diganti sesuai kebutuhan. Inilah yang membuat Indonesia tidak tergantung pada satu negara saja. Fleksibel seperti S-400, tapi dengan biaya yang lebih efisien dan potensi produksi lokal yang besar. Banyak analis mengatakan bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada memiliki sistem sekelas S-400 secara langsung, melainkan kemampuannya membangun sistem multi-layer defense. Dari rudal jarak dekat seperti Starstreak, menengah seperti NASAMS, hingga jarak jauh yang sedang dikembangkan, semuanya saling melindungi. Dengan strategi pertahanan berlapis ini, Indonesia menciptakan tameng udara yang semakin sulit ditembus. Tak hanya itu, integrasi dengan sistem drone pengintai dan radar AI membuat jaringan pertahanan Indonesia makin pintar. Sistem ini bisa mengidentifikasi ancaman bahkan sebelum musuh meluncurkan serangan. Bayangkan, kombinasi radar pintar, rudal cepat, dan sistem komunikasi real-time yang seluruhnya terhubung lewat pusat komando digital TNI. Inilah gambaran pertahanan modern Indonesia di masa depan. Tentu, membangun sistem setara S-400 bukan hal mudah. Diperlukan dana besar, teknologi tinggi, dan pengalaman panjang. Tapi dengan langkah yang konsisten dan kerjasama strategis, Indonesia perlahan-lahan menuju ke arah itu. Kini dunia mulai memperhatikan, Asia Tenggara tidak lagi sekadar pasar senjata, tapi produsen dan inovator pertahanan baru. Banyak pihak menilai bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa memiliki sistem pertahanan yang mampu menandingi negara-negara besar. Tidak hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menjaga kedaulatan udara dari segala bentuk ancaman. Dari radar di Natuna, rudal di Jawa, hingga sistem komando di Jakarta, semuanya kini bekerja terhubung seperti satu tubuh raksasa. Kekuatan ini bukan hanya tentang senjata, tapi tentang tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan mungkin, di masa depan, dunia akan menyebut Indonesia sebagai negara dengan sistem pertahanan sekuat S-400, tapi versi Nusantara.